Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan ukuran sisi dan sudut dua segitiga kongruen. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soalnya adalah gambar di bawah menunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Panjang sisi GE, besar sudut GEF, dan besar sudut EGF berturut-turut adalah. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan panjang sisi GE, besar sudut GEF, dan besar sudut EGF. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambarnya. Di sini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga EFG. Karena pada soal dikatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG, maka nih teman-teman, besarnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian ialah sama panjang. Nah, di sini jika kita perhatikan segitiga EFG, terdapat apa? Terdapat sisi EF yang panjangnya 8 cm, sisi FG yang panjangnya 10 cm, dan sudut EFG yang besarnya adalah 80 derajat. Nah, jika kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga EFG, maka di sini kita dapati bahwa apa? Sisi AB bersesuaian dan sama panjang dengan sisi EF. Berarti dapat kakak katakan bahwa sisi AB bersesuaian dan sama panjang dengan sisi EF yang panjangnya adalah 8 cm. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa sisi AC bersesuaian dan sama panjang dengan sisi FG. Berarti kakak tuliskan AC sama dengan FG yang dimana nilainya adalah 10 cm. Nah, ini berarti sisi EG atau GE panjangnya atau panjang sisinya ialah sama dengan sisi BC. Karena kenapa? Karena sisi BC bersesuaian dan sama panjang dengan sisi GE. Yang dimana nilainya adalah 12 cm. Nah, ini berarti teman-teman di sini telah kita dapati panjang sisi GE ialah 12 cm. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Selanjutnya kita ingin menentukan sudut GEF. Sudut GEF. Kita misalkan besarnya adalah theta di sini. Nah, teman-teman, di sini jika kita perhatikan sudut GEF akan bersesuaian dan sama besar dengan sudut ABC. Di sini kakak tuliskan sudut GEF sama besar dengan sudut ABC. Karena kenapa? Karena di sini keduanya diapit oleh dua pasang sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Nah, kemudian berarti dapat kakak tuliskan bahwa besarnya sudut GEF ialah 60 derajat. Berarti telah kita dapat ini, besarnya sudut GEF ialah 60 derajat. Di sini kakak tuliskan ya bahwa sudut GEF ialah 60 derajat. Nah, berarti nih teman-teman, kita dapati bahwa sudut EGF di sini akan bersesuaian dan sama besar dengan sudut ACB. Berarti kakak tuliskan bahwa sudut EGF sama besar dengan sudut ACB, yang dimana nilainya adalah 40 derajat. Berarti pada soal nomor 1 di sini kita dapati panjang sisi GE ialah 12 cm, besar sudut GEF ialah 60 derajat, dan besar sudut EGF ialah 40 derajat. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah
Segitiga IJK siku-siku DJ kongruen dengan segitiga STU yang siku-siku di U. Jika besarnya sudut JKI sama besar dengan sudut TSU, yang dimana nilainya adalah 60 derajat, sisi ST panjangnya adalah 10 cm, dan sisi JK sama panjang dengan sisi US yang dimana nilainya adalah 6 cm. Pernyataan yang salah mengenai segitiga IJK dan segitiga STU adalah, nah, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang salah mengenai segitiga IJK dan segitiga STU. Namun sebelum itu coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soal. Di sini dikatakan bahwa segitiga IJK siku-siku di J. Berarti di sini kakak gambarkan sudutnya, yaitu sudut J ialah siku-siku atau 90 derajat. Dan segitiga STU yang siku-siku di U. Berarti sudut U-nya ialah 90 derajat. Di sini juga dikatakan nih teman-teman, jika besar sudut JKI sama besar dengan sudut TSU, yang dimana nilainya adalah 60 derajat. Berarti di sini kakak tuliskan 60 derajat dan 60 derajat. Di sini dikatakan juga bahwa panjang sisi ST ialah 10 cm. ST 10 cm. Dan di sini diketahui sisi JK sama panjang dengan sisi US. JK dan US ialah 6 cm. 6 cm. Nah, pernyataan yang salah mengenai segitiga IJK dan segitiga STU adalah, nah teman-teman di sini pada soal nomor 2 dikatakan bahwa segitiga IJK kongruen dengan segitiga STU. Ini berarti apa? Besarnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, teman-teman di sini kita dapati bahwa kedua segitiga ini telah memenuhi syarat dua besar sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut ialah sama panjang. Nah, dari gambar di sini maka kita dapati apa? Kita dapati bahwa sisi JK bersesuaian dan sama panjang dengan sisi US, yang dimana nilainya adalah 6 cm. Kemudian di sini juga diketahui pada gambar bahwa sudut J sama besar dengan sudut U, yang nilainya adalah 90 derajat. Dan sudut K sama besar dengan sudut S, yang dimana besarnya adalah 60 derajat. Nah, berarti nih teman-teman, di sini bisa kita tentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, gimana caranya, Kak? Di sini telah kita dapati satu pasang sisi yang bersesuaian. Berarti nih teman-teman, karena segitiga JKI dan segitiga STU memiliki sudut atau total sudut dalam segitiganya adalah 180 derajat, maka kita dapati bahwa besarnya sudut I dan besarnya sudut T ialah sama. Berarti sudut I sama dengan sudut T. Nah, besarnya berapa sih? Coba kita hitung ya. Di sini 60 derajat ditambah 90 derajat, yaitu berapa? 60 derajat ditambah 90 derajat ialah 150 derajat. Nah, karena sudut segitiga atau totalnya adalah 180 derajat, maka kita dapati bahwa sudut I dan sudut T besarnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian berarti di sini bisa kakak tuliskan bahwa sudut I dan sudut T nilainya adalah 30 derajat. Nah, karena telah diketahui 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka akan dengan mudah nih kita menentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang teman-teman perhatikan lagi ya gambarnya.
Di sini berarti kita dapati bahwa sisi TS bersesuaian dan sama besar dengan sisi IK. Berarti IK sama dengan TS, nilainya adalah 10 cm. 10 cm. Nah, gimanakah dengan sudut IJ dan sudut TU-nya? Berarti nih teman-teman, karena kedua segitiga ini kongruen, maka dapat kita katakan bahwa sisi JI atau IJ sama panjang dengan sisi TU. Nah, besarnya berapa sih? Sekarang coba kita hitung. Karena di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras. Di mana di sini JI sama dengan akar. Nah, sisi miringnya adalah 10 cm, maka 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, coba kita hitung ya. Akar 10 kuadrat ialah 100 dan 6 kuadrat adalah 36. 100 dikurang 36 nilainya adalah 64. Nah, akar dari 64 adalah 8 cm. Maka di sini kita dapati bahwa besarnya sisi JI dan sisi TU adalah 8 cm. Nah, teman-teman, sekarang coba kita lihat optionnya nih. Di sini option yang A dikatakan bahwa sisi ST sama panjang dengan sisi KI. ST dan KI. Mana nih ST dan KI? Wah, berarti option A merupakan pernyataan yang benar. Di sini kakak kasih tanda ya. ST dan KI. Berarti JI sama panjang dengan sisi TU dan sisi US sama panjang dengan sisi KJ. Nah, kemudian option yang B dikatakan bahwa panjang sisi TU ialah 8 cm. Coba kita lihat. Wah, ternyata benar nih. Sisi TU besarnya adalah 8 cm. Maka option yang B juga merupakan pernyataan yang benar. Nah, kemudian kita lihat di sini option yang C mengatakan bahwa sisi IJ besarnya adalah 10 cm. Sisi IJ besarnya 10 cm. Wah, salah nih teman-teman. Sisi IJ besarnya adalah 8 cm. Maka kita dapati option C merupakan pernyataan yang salah. Nah, berarti pada soal nomor 2 di sini kita dapati jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu besarnya sisi IJ ialah 10 cm. Nah, kemudian coba kita lihat nih option yang D, yaitu besarnya sudut STU besarnya adalah 30 derajat. Wah, ternyata benar bahwa option yang D merupakan pernyataan yang benar. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu ya, bagaimana sih cara menentukan ukuran sudut dan ukuran sisi dari dua segitiga yang kongruen? Nah, teman-teman juga jangan lupa ya, kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!